Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Basilis Musa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Jadi pada video hari ini saya akan menceritakan kembali judul dalam buku Menyudahi Kabair. Jadi buku Menyudahi Kabair ini adalah buku perdana dari Ibu Siti Hajar yang merupakan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Muhammadiyah Kupang. Yang pertama dari judul, kabair ternyata merupakan dosa besar. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui, ini adalah buku kumpulan cerpen yang merupakan tentang perjuangan perempuan di Timor dan perempuan pada khususnya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menceritakan kembali judul dalam sebuah cerpen Jesse dan Malam Natal sebelumnya. Karena dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang menggunakan pelaku utama dalam cerpen ini. Jadi suatu ketika dia sementara duduk di kamar belajar, melihat pemandangan menarik dalam kamarnya, terutama ketika melihat foto di dinding kamar belajar. Dari situ dia mengingatkan kembali tentang persahabatan mereka di bangku SMA. Di sampingnya ada temannya yang namanya Jesse. Ketika melihat foto itu, jadi suatu ketika setelah mereka lulus dari bangku SMA, mereka berkunjung ke studio foto untuk sebagai ingatan untuk di hari-hari yang akan datang. Jadi mereka memilih latar dari foto mereka yang sangat menarik di situ. Sementara duduk dengan adik semester, beberapa menit kemudian temannya yang namanya Jesse telepon. Ternyata Jesse pulang libur Natal untuk berkunjung ke rumahnya di Kupang. Jadi setelah itu pelaku utama dalam cerpen ini berusaha untuk menemui sahabatnya karena sudah berapa tahun mereka tidak pernah bertemu. Beberapa hari kemudian, jadi pelaku utama dalam cerpen ini datang ke Kupang untuk menemui sahabatnya yang namanya Jesse. Sesampai di Bandara El Tari, dia dijemput dengan pemandangan indah kota Kupang, terutama karena pada musim hujan taman-taman penuh dengan warna hiasan alamiah, terutama juga dengan pemandangan kota Kupang yang begitu bagus. Jadi membuat pelaku utama dalam cerpen ini merasa sangat bahagia. Sesampainya dia ke rumahnya Jesse, jadi Jesse menjemputnya dengan gembira karena melihatnya sahabatnya penampilannya sangat berubah, jadi terlihatnya sangat dewasa. Dari situ dia sangat terkesan tidak menarik. Pas malam Natal, pelaku utama dalam cerpen ini menunggu kedatangan Jesse untuk bersama-sama mengikuti perayaan Natal, karena 25 tahun mereka hidup bersama-sama untuk mengikuti perayaan Natal dan juga persiapan ibadat yang sering mereka lakukan. Terutama juga mereka sering membantu menjadi dekorasi dalam mengikuti misa perayaan Natal. Jadi mulai dari situ pelaku utama dalam cerpen ini merenung, berpikir dengan keras, kenapa sahabatnya kok tiba-tiba tidak datang untuk mengikuti perayaan Natal bersama. Setelah beberapa menit kemudian, setelah ia merenung, jadi dia juga sangat tahu pasti ada perubahan dengan sahabatnya, terutama untuk pilihan hidup yang ia pilih. Setelah beberapa saat kemudian, setelah pelaku utama dalam cerpen ini merenung dan berpikir, jadi dia cepat-cepat mengambil HP untuk
chatting dan memberikan dukungan kepada sahabatnya yang namanya Jesse. Jadi saya akan bacakan chattingannya kepada Jesse. Jadilah muslimah yang utuh, jadilah perempuan terbaik, aku selalu mendukungmu. Jadi ini merupakan bentuk dukungan atau untuk sahabatnya yang berpindah ke Muslim. Jadi karena ini adalah kalimat yang terakhir dalam cerpen sudah selesai, jadi tentu kita sangat mengharapkan untuk mengulas atau menceritakan kembali kisah-kisah selanjutnya dari sisi ini, karena yang menjadi inti persoalannya kenapa Jesse sampai berpindah agama, karena di situ tidak dijelaskan di sini. Jadi saya secara pribadi mengharapkan, karena orang yang berpindah agama tentu merupakan memiliki permasalahan-permasalahan yang besar yang merupakan tidak bisa apalagi. Jadi saya secara pribadi mengharapkan inti persoalan dari cerpen ini. Baik teman-teman sekalian, itu tadi isi dari cerpen yang berjudul Jesse dan Malam Natal sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari cerpen ini. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangunan cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri. Kalau diibaratkan dengan pembangunan, unsur intrinsik tidak terlepas dari yang namanya cerpen, tidak pernah terlepas dari yang namanya unsur intrinsik. Karena kalau terlepas dari unsur intrinsik tidak menjadi cerpen yang utuh. Dari unsur intrinsik ada beberapa bagian. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan dasar dari sebuah cerpen ini. Jadi tema dari cerpen ini merupakan persahabatan. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerpen. Jadi dalam cerpen ini tokohnya yang pertama pelaku utama dalam sebuah cerpen, yang kedua tadi Jesse, yang ketiga adik semester yang sering dipanggil oleh pelaku utama dalam cerpen ini. Yang berikut alur merupakan urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan penulis. Jadi dalam cerpen ini menggunakan alur mundur. Yang berikut setting atau latar mengacu pada latar tempat dan waktu. Jadi tempatnya karena cerpen ini berpindah-pindah tempat. Yang pertama tadi dari studio foto di Kota Kupang, yang kedua kamar belajar pelaku utama dalam pelaku utama cerpen, yang berikut Bandara El Tari sampai dengan rumahnya Jesse. Yang berikut sudut pandang itu merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Jadi sudut pandang dari cerpen ini menggunakan orang pertama. Berikut amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang kita petik dalam cerpen ini. Jadi menurut saya amanat dari cerpen ini, janganlah berpindah ke agama lain, karena berpindah agama itu bukanlah suatu patokan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karena dalam cerpen ini juga tidak menjelaskan inti persoalannya kenapa sampai Jesse bisa berpindah ke agama lain. Jadi menurut saya juga sangat menunggu untuk untuk kisah selanjutnya dari cerpen ini, karena inti persoalannya tidak disantumkan di sini. Ini merupakan menjelaskan tentang cerpen yang berjudul Jesse dan Malam Natal sebelumnya. Terima kasih, salam sehat.